mungkin saya nggak agak lebarin ya, kenapa? Karena nanti takutnya gambarnya jadi full, saya tidak bisa lihat. Jadi saya mungkin tampilannya seperti ini aja. Oke, nah topik pada pagi ini tadi mungkin udah teman-teman udah lihat ya di apa bannernya bahwa saya akan memaparkan terkait data visualization analytics. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih guna dari data visualization ini? Nah, nanti apa hubungannya dengan analitik? Nah, sebenarnya ada korelasinya karena berhubungan dengan data. Nah, data-data ini banyak tersebar di dunia internet ataupun dunia sekitar kita. Nah, apa gunanya data itu? Nah, data itu sebenarnya kita bisa kelompokkan sebenarnya, sehingga menjadikan suatu nilai atau apa namanya value atau value sehingga kita bisa mengetahui bahwa langkah strategis atau hal apa yang dapat kita kerucutan sehingga mendapatkan suatu decision eh, apa namanya DSS ya. Nah, oke. Nah, di topik ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 6 bagian. Pertama dari big data itu apa? Terusnya Alfie. Alfie itu adalah jadi sebenarnya kalau kita ngomong big data itu ada beberapa bagian. Nah, ada velocity kalau teman-teman tahu ya, udah pernah dengar ya velocity, volume dan sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga udah ngomong big data, kita ngomong sebenarnya data itu apa gitu kan. Nah, nanti dilanjutkan dengan data science, analitik, dan terakhir visual. Kita ngomong dulu big data. Nah, teman-teman di sini saya yakin pada main sosial media, terusnya berselancar internet, terusnya menggunakan email, apapun itu. Saya ngambil data ya dari data science sentral nih, di mana dia mencatat 2013 bahwa setiap 60 second ini data yang seluruh dunia berjumlah seperti ini. Nah, bisa dibayangkan data-data seperti ini apa sih gunanya untuk kita gitu kan? Dari data Twitter, data Facebook, terusnya data instant messaging ya kan, terusnya email dan lain-lain. Sebenarnya data ini apa namanya berfungsi sebagai apa ya kan? Nah, tapi sebarannya seperti ini. Nah, perkembangan data dari tiap tahun makin meningkat. Apalagi sekarang nampak pandemi ya, saya lihat ada beberapa di jurnal Science, Data Science juga, bahwa sejak pandemi itu kebutuhan bukan kebutuhan, dibilang transaksi datanya itu makin meningkat. Jadi karena mungkin kita udah stay at home ya, stay at home, terusnya kita bosan, terus kita kemunya kita melakukan segala satunya melalui internet ya kan. Terusnya apa namanya kebutuhan pelanggan internet juga naik. Kalau data Telkom kemarin saya lihat itu saya waktu itu ada permintaan atau di Telkom itu naik hampir 3 kali lipat. Menangkap bahwa kebutuhan atau makin meningkat. Nah, relate-nya kemana? Ke storage-nya, penyimpanannya. Sebenarnya kalau kita main Twitter, main Facebook, sebenarnya ada data storage-nya sih ada, ya kan? Nah, ada. Adanya itu seperti apa? Misalnya, kan kalau kita misalnya kalau di komputer lah, salah satu contoh kecil ya. Di komputer itu kalau kita nyimpan data butuh storage. Nah, storage-nya itu makin karena makin besar, otomatis kita butuh data penyimpanan yang besar juga. Nah, dari dua hal ini ya, perkembangan data sama kebutuhan data untuk penyimpanan. Nah, ciptakan suatu
akar yang berbeda, dua akar yang bisa nanti akan kalian dalami. Nah, pertama ialah data kita untuk analisis data untuk analisis. Satu lagi karena kebutuhan storage yang besar, ini akan diakomodir melalui namanya teknologi cloud. Nah, tapi kita nggak ngomongin, kita tidak bicara tentang teknologi cloud-nya, tapi kita akan bicara tentang big data itu sendiri. Oke. Sekarang banyak menciptakan ya, banyak terbitnya beberapa website di collect. Nanti data collect itu sebenarnya dibutuhkan untuk apa, ya kan? Nah, itu bisa di macam-macam kita butuhkan. Contoh kayak teman-teman mungkin ada yang pernah lihat di e-commerce ya. Kalau e-commerce kayak Shopee, Lazada seperti itu. Nah, dulu tuh kalau saya ada yang pernah beli di ini nggak apa namanya? Saya lupa namanya ini kayak mode tempat pembelian kayak eBay. Nah, itu ada terusnya. Nah, kalau lihat kan, kalau kita masukin data informasi ya, kayak nih apa nama terus apa yang kita pernah beli. Nah, pasti akan relate-nya ketika ada produk baru. Nah, kita akan informasikan. Nah, sekarang juga udah dimulai saya lihat ya di Lazada, Shopee dan lain-lain. Kita pernah beli barang apa nih? Peralatan misalnya. Kayak saya sering beli di perangkas rumah di Shopee-nya itu akan berupa peralatan perkakas semua. Nah, itu adalah kolekkan dari kumpulan dari data-data yang telah saya diambil. Nah, itu semua data dikumpulkan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Big data sebenarnya apa? Nah, big data ini kadang-kadang kolek. Oke. Nah, big data ini kalau menurut beberapa peneliti ada mengatakan berbeda-beda, tapi saya ngambil dua tahun 2011. Jadi dia mendeskripsikan skalanya berupa volume, velocity, verity, dan dari asset sustainability dari si datanya tersebut. Nah, yang kedua adalah dari Hurwitz et al. Tahun 2013. Jadi kumpulan datanya beda, ya kan? Nah, ini nanti dan bisa dikelola oleh si komputerisasi. Nah, kalau kita lihat kategorikan, sebenarnya big data bisa dikategorikan sih, bisa. Kebutuhannya untuk apa? Misalnya untuk web, kita bisa menggunakan namanya web analytics, kayak Google Analytics tuh kita ngambil kan sesuatu dari semua website kita bisa taruh. Nah, itu biasanya ini kalau dibilang ekosistemnya dari big data. Dari awal dari namanya device. Nah, device ini adalah ya yang digunakan oleh masing-masing end user dari handphone, tablet, apapun itu ya. Terus data collector. Data collector itu yaitu siapa yang mempunyai sumbernya dulu, siapa yang mengkolek. Kalau nanti berarti dikolek adalah si lembaga tersebut. Nah, seperti itu. Terus ada lagi namanya data aggregator. Nah, ini untuk kompilasi. Jadi kompilasi. Jadi semua data dikumpulkan,
dia untuk apa namanya di data itu diolah. Nah, nanti yang terakhir adalah si data user, buyer, yaitu dia pengen lihat secara statistik. Sebenarnya data tersebut kita bisa manfaatkan untuk apa? Apa untuk strategi bisnis, atau untuk pengetahuan saja, atau menciptakan suatu inovasi baru. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang Alfie in on big data. Basically dari big data ada 3 V, yaitu velocity, ya, volume, dan variety. Basicnya seperti itu. Nah, variety, volume berarti kapasitasnya, terusnya velocity adalah kecepatan datanya, transmisinya, yang terakhir adalah variety. Nah, ini adalah berbagai macam tipe data, ya, dari yang terstruktur, tidak struktur, sama semi terstruktur. Nah, terusnya berkembang lagi, ya kan? Nah, ini sebenarnya sekarang ini sampai 2020. Lagi sampai tahun 2014 ada satu jurnal, ada satu namanya website namanya Data Science Center. Ini mengatakan ada sekarang terbagi menjadi 10 V. Nah, terakhir saya lihat nih ada lagi menarik. Ini tahun 2017. Saya lihat di dalam satu jurnal. Nah, ini ada namanya International Research Journal Engineering and Technology, di mana dikarang oleh penelitinya adalah Palmer, Panes, dan Panes saudara. Dia mengatakan ada 14, maaf, ini bukan 17, 14 V. Nah, ini ada 14 V. Nah, 14 V dan C terakhirnya ya, C-nya complexity. Nah, kok bisa berkembang seperti itu? Nah, karena baik lagi data itu semakin berkembang. Nah, berkembang itu menciptakan suatu variasi baru sehingga banyaknya perlu dideskripsikan lebih jelas sebenarnya kategori ini termasuk apa, karakteristik seperti apa, kayak gitu. Karena untuk baik lagi untuk kebutuhan atau bagaimana kita memodelkan atau menggrab dari sumber-sumber yang ter, ter, terprediksi sehingga data itu bisa kita olah, gitu ya. Nah, tadi udah ngomong big data, terusnya udah ngomong data, data, dan data. Nah, sebenarnya data itu apa? Data itu adalah yaitu gambar, video, audio, itu udah data. Nah, informasi. Nah, yang kedua adalah informasi. Berarti data itu udah ada. Nah, sekarang kita korek sebagai informasi. Informasi apa? Berarti kita menangkap data, ya kan? Kita menangkap data atau sekarang tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, suatu informasi atau pengetahuan baru. Nah, itu yang kita perlu. Nah, terus dari informasi itu kita menjadikan suatu, karena udah jadi pengetahuan. Nah, sebenarnya data itu kita mau ngapain? Nah, kita ingin olah menjadi suatu analisis. Nah, akhirnya menjadikan suatu namanya knowledge. Nah, knowledge itu knowledge itu kan sebenarnya perlu diserbakan. Mungkin sekarang zaman dulu adalah kalau informasi itu hanya dikip dalam satu orang, tapi kini bisa kita sebarkan sebagai informasi ini sebagai suatu sumber atau validan dari suatu informasi. Nah, saya bilang udah di awal, saya informasikan bahwa data ini terbagi di tidak struktur, semi struktur, data struktur. Nah, ini contohnya lah data di struktur. Nah, ini biasanya bentuk teks ya, seperti ini. Nah, teksnya ini maksudnya seperti apa? Contoh kalau data Twitter. Data Twitter itu kalau kalian pahami bahwa eh, data itu bentuknya teks ya, teks semua, tentunya berupa kalimat, statement, dan lain-lain. Nah, itu karena tidak terpola, jadi sehingga dibilang data tidak struktur. Nah, kalau saya struktur, sebagai contoh ini saya ambil, ini aplikasi. Kita biasanya masukin form dan lain, tapi di dalamnya ada scripting. Nah, scripting ini kita masukin sehingga masukin ke proses ke dalam satu database seperti itu. Nah, ini semi struktur. Nah, data struktur berarti datanya udah terpola dalam satu bentuk. Misalnya kalau di dalam database itu sebenarnya udah terpola seperti itu.
Nah, inilah contoh yang misalnya data yang kalian pernah lihat kayak kita ngambil foto di smartphone. Nah, sebenarnya ya, nama filenya apa dan lain itu sebenarnya struktur. Nanti kita tinggal grab aja. Kalau kita ada foto aplikasi kecil kita grab, nanti bisa ngambil data informasi berupa tabel seperti itu. Nanti bagian dari data. Nah, karena kalau dalam kita udah main big data, yang kita perlu adalah pahami data tersebut. Nah, karena nanti ujungnya apa? Ujungnya adalah kalau kita, ujungnya adalah untuk kita memodelkan. Jadi misalnya gini, data tidak struktur, berarti kita bisa gunakan pengolahan data. Menggunakan bantuan apa? Menggunakan namanya machine learning, artificial intelligence lah contohnya seperti itu. Nah, kalau saya ada menggunakan semi data terstruktur juga bisa juga kita menggunakan bantuan namanya ini machine artificial intelligence untuk mengolah datanya. Nah, semuanya sebenarnya bisa diolah sebenarnya menggunakan data artificial intelligence. Cuman yang kita perlu tahu adalah jenis datanya seperti apa. Karena data ini yang kita perlu pastikan adalah data itu harus bentuknya clear. Sehingga ketika kita melakukan analisis, datanya menjadi akurasinya yang tinggi. Karena kalau akurasinya tinggi, berarti kevalitan datanya kita untuk dijadikan suatu acuan sebagai apa namanya membuat suatu decision making. Nah, data science. Data science berarti tadi kan udah ngomong tentang big datanya, datanya sekarang data science. Nah, data science ini adalah kita menggabungkan keahlian dari namanya pemrograman, ya kan, dengan apa? Jadi data yang udah kita collect, kita padupadankan dengan pemrograman. Nah, pemrograman bisa menggunakan apa aja? Kalau untuk pemrograman bisa menggunakan Python, terusnya kita bisa menggunakan RapidMiner, ya. Nah, RapidMiner sih gini, kalau kalian mempunyai kemampuan pemrograman yang kita semua menggunakan pemrograman yang baik, ya kita bisa menggunakan yang saya kemampuan programnya kurang, tapi saya ingin mengolah data. Baiknya saya menggunakan apa? Kalian bisa menggunakan namanya RapidMiner, WK, atau kalau ada lagi tools, sebenarnya saya ada lagi namanya Kyname. Nah, ini kalian download aja. Ini ada yang versi berbayar maupun versi gratis. Nah, kalau yang gratis, kalian bisa pakai student punya. Jadi kalau kalian Binusian, nah itu saya bisa menggunakan Python untuk versi student. Nah, kalau Python udah pasti gratis ya, tinggal gunakan aja. Tapi yang harus perhatikan adalah kalau Python, saya gimana sih? Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam domainnya adalah ini komputer IT. Nah ini untuk urusannya dengan machine learning. Nah ini ada sebenarnya ada matematika. Pak Arif, maaf ini sepertinya putus-putus. Dari tadi putus-putus ya Bu ya? Iya, kadang lancar, kadang agak putus-putus sih Pak. Kan tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, sudah? Mendingan Bu? Ya, sudah Pak. Ya, oke. Nah ini adalah irisannya dalam data science. Jadi kalau kita belajar data science, sebenarnya posisinya di mana? Nah posisinya adalah ini kan ilmu komputer kita.
Ini ada matematika statistik, dan ini domain besarnya ada business knowledge. Jadi data tuh bisa ngambil dari sini, ya. Terusnya kita bisa apa namanya? Nah, terus data science ini sebenarnya irisan dari semuanya, karena nanti ketika kita menggunakan atau mengolah datanya menggunakan data science, berarti ada namanya kita menggunakan namanya algoritma. Nah, algoritma itu kita untuk memodelkan. Nah, model itu bisa gunakan namanya SVM, support vector mesin. Terusnya kita bisa menggunakan neural network, kita bisa menggunakan namanya ini apa namanya naive bias, ya kan? Nah itu semuanya basically adalah pola dari matematika dan statistik seperti itu. Nah, oke, nah nextnya adalah data analytics. Nah, data analytics sebenarnya adalah kita lihat dari awalnya adalah decision DSS, decision support system, terusnya menjadi BI tahun 90 dan baru menjadi analytics. Karena apa namanya perkembangannya makin membutuhkan satu teknologi sehingga perlunya sistem mengakomodir adanya pengolahan data. Karena banyaknya variety dari data-data yang makin banyak. Ya kayak contohnya tadi ya dari apa? Dari sosial media, terusnya dari berbagai tempat, dari website dan lain-lain. Nah, data misalnya kita bisa juga ambil dari mana? Dari website. Oh, website bagaimana caranya, ya kan? Nah, data caranya kalau kalian nanti ada mengenal namanya web scraping, ya, web scraping. Nah, web scraping ini adalah kita mengkolek data menggunakan pemrograman Python. Nah, dari Python ini kita bisa, dari data itu kan udah bisa ngambil ya. Nah, dari data itu nanti kita ambil menjadi satu teks. Nah, teksnya itu kita kelola sehingga kita bisa ngambil apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kalian mau lihat, ada banyak penelitian tentang web scraping. Yang saya lihat adalah ada penelitian tentang dia mengambil, jadi penelitiannya adalah tentang penjualan mobil. Jadi dia ngambil scrap dari dua website, yaitu ada OLX, mungkin saya sebutkan ada OLX, satu lagi dari Karamudi ya. Nah itu dia ngambil datanya, nah dia collect. Jadi ketika orang mengunjungi website tersebut, website yang dibuat, ya websitenya itu akan crawling, ngambil data dari dua website itu, sehingga data itu akan dikategorikan. Nah, nanti dikatakan harga mana atau mobil mana yang akan dia inginkan. Jadi kalau data keywordnya saya ingin mobil sedan, dia tinggal searching, nanti aplikasi itu akan scraping dari dua website, nanti dari data itu dia menunjukkan mobil-mobil Honda tadi ya, dari Honda yang akan ditampilkan. Begitu Honda apa yang kira-kira sesuai dengan kriteria dia. Nah, itu model web scraping seperti itu. Nah, itu model datanya seperti apa? Kok model kayak gitu seperti apa, Pak? Itu model data struktur. Jadi kita buat jadi struktur dengan teknik namanya pre-processing. Ya kan? Nah, ini bagian penting dalam menggunakan pengolahan data, pre-processing. Jadi kita harus clearing datanya sampai bisa kita modelkan. Nah, ini salah satu bagian challenging banget dalam suatu apa namanya data. Kalau saya bilang data mining ya. Ini paling penting banget untuk pengolahan data atau kalau saya katakan pengolahan data. Karena data itu perlu kita bersihkan. Pre-processing itu membersihkan. Jadi kalau data-data kan karena gini ya, kalau kita pernah nemukan data itu, contoh Twitter lah. Twitter itu ada data-data yang apa namanya, ada menggunakan datanya, ada untuk HTTPS, dan itu harus di-clearin. Kita benar-benar ingin ngambil teksnya aja. Teksnya itu tidak boleh bersangkutan dengan namanya titik koma, terusnya apa. Karena kalau pembacaan itu, sistem tidak bisa membaca itu. Oleh karena itu kita perlu clearing. Clearing benar-benar sampai butuh teks, teksnya itu baru kita dapatkan, baru namanya kita lempar atau kelola dengan algoritma. Nah, ini yang paling biasanya tuh kalau pengolahan data itu paling lama di sini. Nah, ini data analytic life cycle-nya seperti ini. Yang tadi saya sudah sebutkan. Source datanya dari mana, data mart-nya, pre-processing data, transform datanya, untuk modelin, dan baru nanti visualisasi. Nah, di visualisasi ini, jadi analisisnya seperti apa? Kayak gitu.
Nah, ini contoh salah satu saya ngambil dari Big Data. Jadi ada case satu tentang Starbucks, ya. Dia memperkenalkan produk baru. Nah, jadi kopi itu mulai dipasarkan, pihak Starbucks memantau melalui blog, Twitter, dan kelompok forum diskusi. Nah, untuk melihat reaksi dari pelanggan. Ya, pertengahan, Starbucks menemukan hasil dari analisis bahwa meskipun orang menyukai rasa kopi tersebut, tapi mereka bahwa harga tersebut terlalu mahal, dibilangnya gitu kan. Komentar kan, maka dengan segera pihak menurunkan harga dan menjelang akhir di hari semua komentar negatif telah hilang. Nah, kalau kita bayangkan dalam case ini, kalau kita polanya masih secara tradisional seperti apa? Kita sebar kuesioner dulu secara apa namanya? Ke lapangan, ada orang sales yang harus mendistribusikan kuesionernya, membagi-bagian. Nah, itu butuh text time lama ya, kurang lebih seminggu lah. Tapi kalau dengan sistem, kita lebarin ke sosial media, kita ngambil grab data lagi, kita olah, itu secara cepat, itu dalam hitungan menit. Nah, respon itu yang perlu dibutuhkan. Nah, itu perlu namanya suatu analisis. Nah, analisis itu makanya perlu namanya bantuan sistem. Nah, sistemnya kita bisa menggunakan macam-macam tadi ya. Menggunakan Python bisa, menggunakan WK bisa, Rapid Planner, Rapid K-Mine. Nanti tinggal kita ngolahnya seperti apa aja. Nah, ini kalau dibilang data analitik perkembangan seperti ini. Kalau dari traditional approach, business decision-nya ya seperti ini ya. Terusnya teknologi IT build-nya, sales report, ini manual masih dalam arti, ini udah tersistem, cuman masih terpisah. Dalam arti, dia mengumpulkan data-data masih secara, maksudnya saya bisa katakan konvensional. Tapi kalau ini adalah, dia modelnya sebarannya udah mulai, any dia mulai mengelola user di apa namanya di explore ya kan, terusnya namanya dari berbagai market dan lain-lain, nanti baru diolah juga. Nah, ini menggunakan satu sistem. Nah, ini kan cuma hanya diolah di dalam database-nya aja, terusnya dia dianalisis. Kalau di sini udah melakukan analisis, terusnya mulai dilakukan di modeling dan lain-lain. Gitu. Nah, kategori data analitik ada yang kita ingin ngitungnya adalah untuk pas. Kita bisa melakukan namanya deskriptif, kita melakukan diagnosis. Tapi untuk feature kita bisa melakukan prediktif, perspektif seperti apa. Nah, tadi yang dilakukan Starbucks adalah model secara apa? Untuk feature, misalnya kita melakukan prediksinya. Kalau seandainya harga melakukan diagnosis, model pas untuk diagnosis. Jadi dilihat ketika dia nyebarin, terus dia download nih dengan nyebarin langsung Twitter seperti apa. Nah, nanti setelah datanya diambil baru dilakukan analisis. Nah, sehingga strategi langsung dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang kita secara basic harus pahami dulu konsep ini. Karena kita menentukan kita maunya seperti apa. Ya. Kalau kita tahu seperti apa, oh ternyata saya ingin minanya untuk prediktif untuk melakukannya. Nanti akan mempengaruhi algoritma yang akan digunakan. Nanti saya akan Nah, ini pembagian seperti ini. Nah, kalau kita pemetaan model analisis kayak gini ya. Untuk deskriptif, kita bisa menggunakan namanya basic, menggunakan main, varian, top end, discrete. Terusnya kalau untuk ini bisa menggunakan linear regression, menggunakan PCA, terusnya diagnosis kita bisa menggunakan apa? Ya kan, nearest, neighbor, clustering, kernel. Nah, ini tipe-tipe seperti ini. Nah, kita harus tahu nih, karena akan mempengaruhi analisa yang kita akan gunakan. Seperti itu. Nah, tapi bisa nggak sebenarnya kalau kita menggunakan model-model lain, nah takutnya nanti akan mempengaruhi akurasi seperti itu. Oke, saya akan naik sedikit. Nah, ini kalau di bagian ya dalam business intelligence data science intelligence, bagiannya di mana? Nah, business intelligence ini, nah ini kan irisan ya. Jadi kalau holistic BI-nya secara penuh seperti ini. Nah, ketika di bagian ini untuk business intelligence sebenarnya kita ada irisan dengan namanya collaborative integration data. Nah, ini dalam collaborative ini ada namanya description. Jadi data simulation, optimization, collaboration seperti ini. Untuk bagian perspektif juga, nah untuk prediktif juga sama sini. Nah, ini pembagian irisannya seperti itu. Nah, ini adalah data visualization. Nah, visualisasi. Kenapa perlu visualisasi data? Karena untuk memudahkan kita menganalisis. Coba kalau kita bayangkan gini ya.
data itu divisualisasikan mungkin apa namanya dengan cara teks. Di samping tidak menarik, tapi juga sebenarnya kita susah memprediksinya ya. Ya kita mungkin nggak usah cara ini dulu ya, cara eksponensial menggunakan apa namanya teknologi dengan bahasa machine learning atau dan lain-lain. Mungkin kita contoh kecil menggunakan Excel lah. Excel kalian jabarin ada 1000 baris, ada 1000 row. Nah kalian lihat datanya itu kalian selalu analisis. Paling juga yang kita bisa lakukan adalah melakukan filtering. Gitu. Kalau lihat filternya aja kita lihat ini hasilnya apa gitu kan. Nah, karena itu kita butuh namanya bantuan visualisasi apa namanya membuat suatu grafik. Grafik itu sehingga dapat memetakan bahwa sebenarnya dalam tiap prediksinya itu kita akan naikkan apa penurunan seperti itu. Nah, itu gunanya visualisasi. Sehingga dengan tangkapan secara pengelolaan itu datanya atau kita dapat membuat suatu analisis dengan cepat gitu. Nah, itu gunanya visualisasi. Nah, dan evaluasi datanya juga cara ini. Nah, terus kadang kita lihat dalam tabel dalam visual data itu ada namanya apa namanya berbagai jenis ya. Kan ada yang modelnya grafik garis, ada yang dot dan lain itu namanya representatif. Representasinya adalah untuk objek itu direpresentasikan berbagai macam tempat gambar. Ada yang berupa titik, ada yang berupa garis, ada yang berupa diagram batang dan lain-lain. Nah itu bisa seperti itu. Nah ini penyusunan. Nah sebenarnya kalau dalam kita membuat visualisasi data itu sebenarnya kita menyusun. Jadi awalnya mungkin tampaknya seperti ini. Kalau kita bedah untuk istilah kata kita dekompresi lagi, ini sebenarnya urutannya seperti ini. Dia mengkategorikan bentuknya seperti ini. Nah, sehingga memudahkan untuk dipetakan. Nah, itu. Secara basic seperti itu ya. Nah, ini menyeleksi. Jadi kalau menyeleksi, jadilah kita menemukan pemilihan atribut. Jadi kalau kita ya, kalau lihat ya, kalau kita membuat suatu Excel, dalam Excel itu, nah, sebenarnya kita memilih kalau kita ingin tahun 2012, 2013 berapa sih? Nah, itu sebenarnya melakukan feature selection. Nah, itu yang jadi membantu. Nah, ini adalah teknik visualisasi. Ada yang namanya histogram. Nah, ya kan bahasanya diagram batang lah ya. Nah, ini ada namanya box plot. Ada lagi namanya scatter plot. Nah, ini biasanya kalau di sini scatter plot ini banyak digunakan dalam tampilan-tampilan visual machine learning. Nah, sebagai contoh misalnya gini ya. Ini salah satu contoh, ada penelitian dari teman saya. Ya. Ini penelitian saya. Dia menggunakan diagramnya seperti ini. Nah, ini ada sebaran dari ininya. Terus ada lagi diam titiknya juga. Nah, ini kan bisa memudahkan ya. Tampilan seperti apa. Nah, itu ada lagi sini. Hyperplane-nya. Jadi sebarannya sebenarnya paling banyak di mana sih? Kayak gitu. Oke. Oke, saya taruh dulu. Nah, visualisasi data. Ini dibagi 3. Ada statik, ada dinamis, dan interaktif. Nah, kalau statik itu tampilannya biasanya kayak gini. Kan kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat ya, kalau tahu-tahu kita disajikan dengan tampilan diagram, kayak bentuk di Excel itu, kalau langsung kita diagram itu kan langsung bentuk statik. Karena datanya itu langsung dari sini dan sekarang nggak bisa dirubah lagi. Nah, pokoknya hasilnya seperti itu. Nah, kalau dinamik ini betulnya gini, kalau berdasarkan dari inputan. Jadi kalau di input, kalau dalam data misalnya, kalau kita punya aplikasi let's say bukan aplikasi saham, tapi aplikasi yang untuk reporting. Nah, reporting itu kadang-kadang kita punya data reporting ya. Data reporting itu kan akan ada yang mungkin pernah lihat nggak data untuk sales misalnya, data penjualan barang, ya kan, atau stok barang. Nah, biasanya kadang-kadang kita lihat ya, penjualan ini berapa, kalau dia ada pengurangan, dia kan grafiknya akan turun. Nah, nanti kalau seandainya dari tahun ke tahun, ini kan menurun. Jadi sesuai dengan data inputan data. Nah, ada lagi interaktif. Nah, ini sesuai dengan input yang terima. Jadi secara real time, sekarang data di input langsung berubah.
Nah, biasanya itu kalau kita lihat itu data visualisasi itu kayak gini. Kalau kita kan pernah lihat di saham, nah itu setiap input langsung berubah secara real time seperti itu. Nah, itu secara apa namanya? Cepat ya. Tapi kalau yang dinamik bedanya adalah kita perlu mengkalkulasi dulu semuanya dari si inputan, baik dari aplikasi ataupun dari input tertentu seperti itu. Nah, oke, sebagai untuk inian, nah saya mungkin memberikan contoh untuk pengaplikasian dalam apa namanya? Untuk penggunaannya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Python. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan Python, nah saya mengambil contoh adalah untuk penggunaan basic visualization-nya. Nah, kalau di dalam Python, ketika kita ingin membuat satu apa namanya grafik desain, kita butuh menggunakan namanya Light Server. Nah, apa namanya? Dan untuk Node.js untuk visualisasi. Nah, ini kan saya langsung instalasi. Kenapa? Karena ini cukup lama tadi untuk di internet saya ya. Nah, mungkin kalau di teman-teman nanti apa namanya mau coba, silakan aja nanti saya scriptnya saya kasih. Nah, untuk mencobanya, nah ini untuk instalasi seperti ini. Terusnya untuk like-nya cukup panjang ya ininya. Nanti setelah itu install Light Python-nya. Nah, ini untuk pengertian. Nah, ini adalah untuk install Pigal. Pigal itu untuk visualisasinya, ya, untuk grafik dan lainnya. Nah, terus ada Seaborn juga. Nah, Pandas juga untuk visualisasi. Jadi kalau Python itu ada library namanya ada Pandas. Pandas itu untuk memodelkan sehingga menjadikan suatu visualisasi. Nah, nanti kalau seandainya saya coba dengan inputan suatu data, ya, nah ini kalau kita ngerti seperti ini. Nah, like import lighting, nah pop nampinya. Nah, ini saya membuat datain ada inputan data Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini nih kalau seandainya masukkan, dikelompokin, nah bukan dikelompokin, maksudnya disajikan akan bentuk grafik seperti ini. Nah, ini contoh kecilnya sederhana seperti ini. Jadi kita menggunakan namanya Python. Nah, kalau pakai Excel bisa nggak? Bisa aja. Gitu kan. Nah, ini salah contoh untuk pemrogramannya. Jadi kalau di dalam pemrograman kita perlu mengaktifkan library sehingga si apa namanya mereka menjadi aktif untuk visualisasi datanya. Nah, yang kedua adalah contohnya adalah untuk visualisasi. Nah, kalau teman-teman sini ada yang pernah buka data ini nggak? Menggunakan dataset dari ini UCI Machine Learning. Ada yang pernah? Nah, ini dataset yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk uji coba dalam penelitian. Nah, jadi penelitian. Gunanya adalah kita bisa menggunakan berbagai macam data untuk penelitian yang dilakukan. Yang tadi yang kayak teman saya ini lakukan adalah dia ngambil data untuk penelitiannya dari database dari regression, maksudnya machine learning. Nah, ini ngambil datanya dari Ataki. Ada lagi model Ataki. Nah, Ataki ini adalah sebenarnya satu free database yang gunakan. Nah, ini saya bicara dataset yang bisa gunakan secara free, bisa juga database yang kalian punya sendiri. Misalnya kalau kalian punya data tentang report-report kantor atau hal apa macam ya, yang berhubungan dengan pekerjaan itu juga bisa ditemukan analisis. Tapi kalau seandainya kalian membutuhkan, saya nggak punya data, tapi saya butuh untuk melakukan penelitian atau uji coba, kalian bisa mengunjungi beberapa penyedia dataset. Salah satunya tadi UCI, ada lagi namanya Ataki. Ataki ini ada di sini ya. Nah, ini Atap DAI. Atap Data I. Nah, bedanya adalah UCI ini kepunyaan luar negeri. Nah, kalau Atap Data ini sebenarnya gini. Atap Data ini adalah dataset yang disediakan untuk membuat satu data mining atau pengolahan data analisis yang datasetnya disediakan secara bebas. Jadi kalian bebas download. Nah, untuk Atap DAI ini adalah
ini punya lokal Indonesia. Jadi kalian bisa download. Jadi Indonesia punya kalau apa namanya, dia open data ya. Jadi dia menyediakan data ini untuk peneliti gunakan dalam penelitiannya. Nah, menggunakannya seperti apa ya? Kalian bisa melakukan model dengan algoritma ataupun dengan lain-lainnya seperti itu. Ini banyak ya. Kalau nanti kalian bisa cari aja. Nah, kemudian tadi yang apa namanya teman saya lakukan adalah kayak gini, lakukan model ini. Jadi melakukan namanya prediksi antara apa namanya orang yang kena kena DB diabetes dan tidak kena diabetes. Nah, jadi kalau saya cari datanya dia dibentuknya kayak gini. Ini pencariannya semua. Nah ini dia menggunakan database ini. Jadi yang dilakukan oleh ini dia menggunakan database ini untuk melakukan penelitian seperti ini. Dia menggunakan namanya classification dari SVM sebenarnya. Nah, model yang digunakan adalah binary classification. Jadi binary adalah dua classification model. Seperti itu. Nah, ini kayak contohnya. Nah, ini harus download dulu. Nah, ini bebas karena gunakan begitu. Nah, ini penggunanya. Nah, kalau di sini saya ngasih contoh adalah saya menggunakan data dari UCI untuk ambil namanya auto impact. Nah, auto impact ini cara pengerjaannya seperti apa? Nah, sama ya, sebelumnya mengaktifkan library-nya dulu, menggunakan Matplotlib. Nah, Matplotlib ini untuk apa? Matplotlib ini adalah untuk sebenarnya kita bisa apa namanya untuk menekan keterbacaan kode dengan menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya library-nya ini, terus ada Pandas juga, Seaborn juga ada TensorFlow. Nah, TensorFlow ini adalah gunanya untuk memvisualisasikan data. Nah, itu seperti itu. Nah, TensorFlow itu apa namanya kalau kita bilang pembelajaran. Jadi data yang kita punya dia datanya itu diolah. Nah, sehingga dapat diterjemahkan oleh mesin dengan menggunakan untuk TensorFlow. Nah, terus datanya kita ambil, jadi kita download dari sini, nanti akan hasil di apa namanya akan keluar di ya di root trust dataset auto impact nanti ada di sini. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, nah nanti ini sini adalah saya mengelompokkan. Jadi saya melakukan apa yang namanya kita modelin, kita ngelompok dalam table field-nya apa aja yang dimiliki. Ada impact, cylinder, di sini dan weight. Nah, nanti kita melakukan apa namanya permodelannya. Terus namanya di sini kelompok kan hasilnya seperti ini. Nah, terus kita lihat datasetnya yang keluar ada berapa sih? Ada beberapa yang mungkin duplikat data spill. Nah, itu. Nah, terus di sini kita membuat kategori lagi. Ya kan? Nah, sebenarnya di dalam kategori isinya ada berapa? Nah, nanti ini. Nah, ini setelah itu lakukan visualisasi data. Jadi datanya setelah clear, sebenarnya kalau gini, kadang-kadang kalau data yang kita terima dataset dari luar itu kadang-kadang ada duplikasi. Oleh karena itu, kita perlu clearing. Nah, saya kayak contoh kayak gini lah. Kadang-kadang kita pernah ya, kalau input banyak data, ya kan kadang-kadang data itu kita lupa, suka terduplikasi di kita pernah ngetik lagi lah bahasanya seperti itu. Nah, untuk menghindari tersebut, kita perlu namanya lakukan preprocessing dalam proses. Nah, preprocessing itu adalah kita bisa menghilangkan duplikasi data dengan menggunakan bantuan script. Nah, duplikasi data seperti itu. Jadi kita hilangkan dulu, baru benar data fix yang kita terima adalah yang benar-benar tidak terjadi perulangan. Karena kalau jadi perulangan itu akan mengaruhi kemana? Mengaruhi ke algoritma yang kita gunakan. Nah, itu nanti akurasinya akan turun. Ya. Terus jadi prediksinya untuk akurasi prediksinya juga makin berkurang. Nah, itu jadi kelemahan sendiri. Gitu. Nah, ini nanti kalau di visualisasi, kalau udah clear, nah keluarin nih visualisasinya.
Nah, can plot. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau gini kan lihatnya enak ya, misalnya gini. Nah, kan ini berarti kalau seandainya impact-nya kan berapa, dan kalau dalam untuk bentuk dotnya jadi seperti ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa lagi ke model, cuman saya mungkin nggak bahas karena nanti bagian kita bagaimana membuat model dan lain-lain. Nah, ini dalam menggunakan Python. Nah, saya juga akan memberikan contoh bagaimana kalian dapat mengelola data kalau seandainya menggunakan Rapid Manner. Jadi misalnya, waduh saya kurang paham atau kurang mahir dalam menggunakan Python. Ada solusi lain nggak kalau kita ingin menggunakan namanya data analysis? Yaitu kita bisa menggunakan namanya Rapid Manner tadi contohnya. Nah, Python ini cukup mudah. Kenapa? Karena kita tinggal drag drop aja seperti ini. Jadi kalau kita ingin menggunakan, kita tinggal gini aja. Oh, saya ingin butuhnya modeling nih, datanya association. Kita tinggal gini aja. Oh, udah. Nah, tinggal kita butuhkan. Tinggal kita sesuaikan dengan fungsi yang kita mau. Gitu ya. Nah, ini model untuk analisisnya. Nah, oke. Jadi saya punya data dari online, namanya database online education system review. Jadi data ini adalah data ini ya, apa namanya? Ada bilang, nah, data sini. Nih. Jadi data ini kalau saya lihat begini. Jadi saya ngambil datanya gini. Ini kan urutan datanya seperti ini, tabel-tabelnya. Jadi datanya ini urutannya gini. Oh, saya apa? Kalau ada gender, sebenarnya kalau intinya adalah saya ingin mengetahui bahwa dengan model online education ini, apakah ini kan target saya. Jadi apakah puas dengan melakukan online education? Nah, ini data-data yang saya miliki. Ya. Jadi ini ada misalnya berupa kuesioner lah, udah data kuesionernya udah lengkap ya kan, kalau data udah dari kita apa ngambil dari dataset dan lain-lain. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa berapa banyak yang sudah mengalahkan bad, berapa banyak yang sudah mengalahkan ini, terus akurasi seperti apa. Nah, ini saya lakukan designing. Nah, di sini gini, saya mau create seperti ini, terus, nah, datanya numerical. Nah, kenapa kita harus menggunakan data nominal numerical? Nah, yang kita perlu ketahui adalah gini, ketika kita menggunakan algoritma untuk melakukan analisis, kita harus tahu bahwa kelemahannya yang dimiliki. Nah, maksudnya kelemahan yang dimiliki gimana? Jadi kayak gini, ini bagian case. Jadi kita jangan terfokus kepada algoritma apa yang kita gunakan. Tapi yang kita fokus adalah gimana kita harus memahami data itu, ya kan, dan tipe data yang kita gunakan. Nah, jadi jangan buru-buru ke algoritma dulu, jangan buru-buru ke performance, tapi kita pahami dulu, kita punya data apa. Datanya, oh saya punya datanya seperti tadi ya, kayak gini. Nah, terus yang kedua adalah kita pahami dulu, kita akan menggunakan jenis tadi kan menggunakan model prediksi. Oh ya, oke prediksi. Kalau prediksi itu bisa kita menggunakan algoritma apa ya? Oh, algoritma seperti ini. Gitu ya. Nah, terus kita juga tahu algoritma ini sebenarnya cocok untuk jenis data apa. Gitu kan. Kayak kalau kita ingin menggunakan algoritma naive Bayes misalnya atau decision. Nah, ini kan dua jenis algoritma yang mendukung kualifikasi. Ya kan? Nah, tapi mereka tuh punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kalau si apa namanya dia nggak cocok, dia akan baik nilainya kalau seandainya nilainya bentuknya tipe datanya adalah apa yang berupa nominal atau huruf, gitu. Nah, terus kalau ada lagi model kalau kita menggunakan algoritma nearest neighbor atau menggunakan tipe data namanya neural network. Nah, berarti tipe data yang cocok, yang akurasinya akan tinggi adalah menggunakan apa? Numerik atau angka. Nah, kita harus pahami itu dulu sebelum ke arah yang lebih jauh lagi. Nanti akan kelihatan kok performanya kayak gimana, Kak. Nanti kalau kalian mau coba aja lah, uji coba seperti itu ya. Nah, sini kan saya melihat, nah karena menggunakan tadi SPM, nah SPM ini dia harus model numerical. Oleh karena itu, saya perlu ganti. Nah, numericalnya gimana? Oh, ternyata yang numerical kalau berdasarkan dari data, ini kalau data, sorry.
Dari data ini, nih ya, dari data ini kan kita bentukkan harus dirubah dari numerikal. Berarti seluruhan nih saya rubah dulu dari numerikal, gitu ya. Rubah dulu dari numerikal. Nah, kalau udah rubah dari numerikal, nah berarti udah setidaknya nanti kita tinggal drag up aja. Nanti kita tahu nih yang bukan numerikal mana nih. Nah, kemudian saya pilih semuanya supaya jadi numerikal. Karena tadi kan ada 23 field ya, kayak gitu. Nah, semua dirubah dari numerikal. Sudah rubah, yang melakukan split data. Nah, split data ini gunanya apa? Untuk membedakan antara data yang di training sama data yang di di testing. Data yang di training, saya komposisinya adalah dari kan 10 ya. Itu 8 untuk di training, 2 untuk testing. Jadi pembagian rasio 8 dibagi 2. Bisa juga dibuat juga 7 bagi 3. Nah, bagaimana cara untuk memisahkannya? Mengapa harus dipisahkan? Ya, kita perlu pisahkan apa? Untuk menggapai tadi akurasi. Nah, kalau udah ini kan ujungnya adalah akurasi. Kalau akurasinya makin tinggi, ya itu makin baik. Dan juga lihat dari pengkategoriannya juga. Ada namanya nanti kalau kalian jauh lebih, saya mungkin lebih jauh lagi nanti Anda ngomong confusion metric. Nanti itu ada pembahasan khusus lah, itu karena akan lebih deep lagi seperti apa untuk penggunaannya. Nah, tapi saya akan memberitakan secara garis besarnya saja. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, ini kan split ya. Berarti data 2% untuk sini, untuk model, untuk melakukan testing. Nah, ini menggunakan objek parameter. Kenapa saya perlu parameter? Karena untuk menguat dari parameter yang digunakan, saya ingin menggunakan menggunakan SPM. SPM-nya dari sini, parameternya. Nanti mulai modelin seperti itu. Nah, jadi nanti coba kita jalankan ya. Nah, saya udah buatin model, training, testingnya kayak gini. Agak lama dikit. Oke, ini masih berjalan. Kita tunggu dulu. Ini kan ada hasilnya. Jadi data ini kita tahu kalau kita menggunakan algoritma SPM ini, akurasinya akan berapa. Itu. Nah, kalau kalian menggunakan machine learning ini, ya persiapkan pertama adalah resource komputer kalian harus harus agak tinggi ya. Kenapa? Karena ya tadi seperti ini ya. Ini akan agak sedikit lambat gitu karena menguras resource dari komputer kita. Jadi yang kalau kita ingin menggunakan data analitik, yang perlu perhatikan dari resource adalah prosesor dan memori. Nah, kebetulan di komputer saya menggunakan i7 ya dengan 2,8 GB kalau salah. Terus memorinya 16 GB. Nah, ini lumayan cukup lama. Ya kan kalau kita menggunakan namanya data mining seperti ini, ya setidaknya kita harus agak expand sedikit di resource-nya. Jadi tapi di komputer sederhana bisa nggak yang di bawahnya? Ya bisa, cuman konsekuensinya adalah ya makin besar data yang kita olah, otomatis datanya butuh resource besar. Nah, kalau komputernya speknya kecil, ya konsekuensinya adalah makin lambat prosesnya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kayak kalian, kalau di Rapid Planner ini kan karena kita nginstal di PC kita ya. Tapi kalau kayak kita punya data yang besar, mungkin baiknya kita menggunakan pemrograman Python. Nah, kita bisa menggunakan namanya Google Colab. Nah, Google Colab itu bisa membantu kita dalam menggunakan pengolahan data, tidak menggunakan inian. Nah, makanya tadi pas di awal saya singgung ya, big data, datanya makin besar, terusnya kita juga ada namanya kebutuhan storage juga makin besar. Nah, karena kebutuhan datanya makin besar, otomatis bukan otomatis ya. Kadang-kadang kita untuk melakukan hal tersebut di komputer kita itu nggak cukup mumpuni. Oleh karena itu kita perlu bantuan menggunakan teknologi cloud.
Nah, ini dua hal yang ini. Makanya kalau kalian banyak baca di beberapa referensi, banyak mengatakan, oh big data itu pasti arahnya ke cloud, big data ke sini. Kenapa? Tapi kita harus pahami dulu kapan kita menggunakan untuk cloud, kapan kita menggunakan untuk komputer kita. Karena biar kita bisa tahu sebenarnya data apa yang kita perlu kelola. Nah, baik lagi ujungnya, pahami datanya, jumlah datanya, ya kan, dan nanti kita bisa estimasi kekuatan dari komputer kita. Oke, gitu. Nah, nah kalau kita lihat nih, di sini yang udah hasilnya ya. Untuk data training yang 80 menghasilkan akurasi 64,37%. Oh, kok kecil Pak? Dibilang gitu kan. Nah dulu, ya segini. Sebenarnya kalau kita main hampir tidak pernah ketemu namanya 100%. Why? Kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya adalah kenapa? Karena kalau mencapai akurasi 100% itu udah wow banget. Kalau orang untuk data analitik itu udah wow banget. 90% aja udah, kalau dibilang udah nyentuh 90% itu udah bisa katakan bagus ya gitu kan. Tapi kalau seandainya rata-rata ya mostly ada ya itu tidaknya kalau jangan di bawah, katakan di bawah 50 lah gitu kan, jangan, baiknya di atas gitu. Tapi kalau yang udah kurang maksimal, tapi yang perlu perhatikan adalah tadi kita udah memaksimalkan dengan preprocessing tersebut, sehingga akurasi yang dia keluarkan sebenarnya akurasi sudah tingkat maksimal untuk dataset yang kita gunakan. Itu ya, perhatikan key-nya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca seperti ini adalah data training yang tadi 80 ini bahwa 0,37%. Nah, terus ini yang saya bilang, ini adalah composition metric. Tadi saya sedikit ya. Mungkin saya sedikit bahas adalah ini ada Fred, true, bad. Nah, kok beda posisinya di mana, Pak? Kita perhatikan di sini aja misalnya gini. Kalau average, kan kalau true, nah berarti kita lihat datanya gini. Level satisfied 0, ya kan? Nah, ini true average. Berarti kalau orang mengatakan rata-rata, ya rata-rata oke lah, bisa gitu. Kalau so-so lah, ini sebanyak 71 orang lah. Nah, terus di sini ada lagi true bad-nya. Ini katakan 86 orang, true good-nya adalah 7. Nah, terus yang mengatakan bahasanya gini, pre bad, tapi di sini adalah true average. Jadi bisa dikatakan gini, ya kalau misalnya gini, kalau kita mengatakan ini bagus, tapi ya terserah gitu bahasanya kayak gitu. Nah, itu ada prediksi seperti itu. Jadi kayak kita menjustifikasi gini contoh ya. Kamu kayak kita tadi prediksi diabetes lah. Kalau kita sebagai pasien, saya katakan gini. Andi, kamu sakit diabetes ya? Langsung gitu kan. Kan kita langsung shock ya. Saya diabetes gitu kan. Tapi diabetesnya itu belum melakukan serangkaian testing. Nah, bagaimana perasaan si Andi itu kalau seandainya dikatakan bahwa kamu tahu-tahu dibilang diabetes, tapi kok gini, wah, tahu-tahu langsung down dong. Saya belum diajukan tes, tapi ini belum melakukan training, testing, tapi udah dikatakan diabetes. Nah, itu dibilang adalah model average seperti itu. Jadi dibilang true negatif, gitu kan. Terus ada lagi model lagi nih, dikatakan, tapi dibilang, Andi, misalnya kamu tidak diabetes ya, tapi harus melakukan rangkaian tes gitu. Nah, mendingan seperti itu ya. Jadi orang itu dia langsung dia akan deg-degan, tapi kita perlu rangkaian tes dulu. Nah, mendingan dikatakan itu ya udah mendingan true false aja gitu kan. Nah, itu modelnya seperti itu. Nah, kita harus pahami model conversion metric-nya kayak gitu. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi seperti itu. Ya. Nah, ini 80% post recall. Nah, recall ini pengkategoriannya. Jadi gini, kalau seandainya itu berarti 85% itu mengatakan udah akurasinya kategorinya sudah bisa lengkap lah, precision ya kan. Nah, recall ini adalah untuk tingkat klarifikasinya gitu. Nah, untuk yang testing itu kan cuma 20% ya. Nah, ini adalah tingkat 63%. Nah, nanti kalian bisa coba ubah-ubah tuh. Nah, untuk di pas split datanya, oh saya pengen ubah nih jadi
70-30 misalnya kayak gitu kan. 30. Nah, ini bisa dilakukan. Nanti kalian mau coba-coba aja sampai akurasinya setidaknya ini. Tapi key-nya adalah ketika mau data itu ya, baik lagi pahami datanya, terusnya apa namanya kita lihat tipe datanya, terus yang ketiga adalah kita harus meng-clear-kan semuanya benar-benar data yang bisa dikenali. Nah, itu namanya adalah pre-processing. Karena kalau langkah mengenal data mining itu paling susah adalah pre-processing. Kalau udah langsung ke model dan ini udah mungkin lebih gampang lah, karena itu udah tinggal mengikuti seperti itu. Itu aja apa namanya. Oh ya, satu lagi kalau seandainya kayak mencoba nih. Ini kan pakai visualisasi apa namanya untuk SVM. Nah, ini sebagai contoh juga nih, misalnya gini. Nah, ini yang lebih kompleks lagi nih. Nah, ini bentuk kompleks lagi. Jadi, yang ini saya lakukan uji coba. Ada satu data, saya lakukan analisa sebenarnya dengan menggunakan beberapa algoritma mana yang paling akurasi paling tinggi. Nah, ini bagian ini adalah pre-processing-nya. Tadi agak berbeda ya. Saya akan mengubah dan nominal jadi numerikal. Tapi kalau yang ini adalah saya karena datanya udah nominal semua, otomatis saya tinggal melakukan perubahan-perubahan seperti apa. Duplikat datanya saya hilangkan, atribut yang saya mau ambil apa aja gitu kan. Nah, terusnya kalau emang duplikat saya hilangkan, baru saya set roll. Nah, set roll ini ya berbeda juga. Nah, set roll ini, nah di sini set roll. Nah, ini saya ngambil adalah regular. Nah, ini bentuk setable. Karena target flow-nya apa? Label. Nah, ini label saya gunakan sebagai identifier. Karena kan modelnya, nanti kalian akan, sebenarnya ada dua jenis. Ada namanya unsupervised sama supervised. Nah, kalau unsupervised itu, modelnya adalah gini. Kalau bahasanya tuh datanya sudah sudah diberikan, distrukturkan. Jadi kalau seandainya modelnya kayak gitu. Jadi kalau supervise itu datanya gini. Supervise kalau pendekatannya untuk dia untuk kalau supervise itu untuk pola datanya udah dikenalin. Tapi kalau unsupervised biasanya dia perlu mengenali dulu datanya secara hitam, jadi baru data itu sajikan. Jadi kalau yang di rapid manner ini saya gunakan namanya supervise. Seperti itu. Nah, ini datanya akan lebih banyak kompleks nih. Jadi kalau kita olah untuk SVM akurasinya berapa, deep learning berapa, KNN berapa. Nah, semua ini sajikan lewat sini. Jadi saya tidak melakukan coding sama sekali, tapi saya hanya melakukan analisa. Jadi saya ngambil adalah ini. Nah, prediktif. Karena saya pengen prediksi. Jadi intinya kalau data yang ini adalah saya ngambil breast cancer. Jadi breast cancer tentang prediksi kanker payudara, bahwa dengan data tersebut bahwa orang yang teresika dengan data tersebut berapa orang yang sudah diindikasi penyakit kanker atau data yang tidak penyakit kanker gitu. Nah, ini bagian dari data analisis seperti itu. Ya, mungkin dari saya sekian, Bu Stefani. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan terkait data yang dilakukan untuk data analisisnya? Ya, terima kasih Pak Arief. Nah, bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin tanyakan terkait tadi yang dijelaskan terakhir merupakan penjelasan terakhir ya dari Pak Arief. Ya, betul ya Pak. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan insight yang diberikan Pak Arief. Boleh. Oh iya. Kalau mau open mic juga boleh ya Pak ya. Nanti Ya, silakan aja. Langsung gitu. Kalau mau via chat juga boleh. Oh, ada langsung dari Pak Edi Salim. Selamat pagi Pak Arief, izin bertanya secara umum job desk business intelligence apa ya Pak? Bedanya dengan data scientist apa ya Pak? Sebenarnya sekarang udah hampir agak sama ya, kayak gitu kan. Karena rata-rata adalah untuk membuat suatu analisis data gitu kan. Ya kan, tapi bedanya nanti diperuntukkan datanya untuk apa aja sih. Kalau BI itu nanti
kan BI itu bisa menggunakan langsung dari tools-nya. Misalnya kalau dia pakai SQL Server, ya kan, dia punya tools data mining sendiri. Nah, kalau dari SQL Server itu ada 4 jenis penggunaan data mining. Terus kalau ada data science lebih general, jadi bisa menggunakan namanya codingan, terusnya kita bisa menggunakan tools yang tadi bilang mereka. Jadi sekarang tuh mereka untuk secara jobnya tuh udah hampir, kalau saya perhatikan ya, dia udah ngeblend. Jadi kalau udah ngomongin tentang bisnis berarti dia udah siap dengan data science gitu. Tapi secara perbedaannya yaitu intelijen bisa menggunakan namanya database-nya langsung dari sistemnya, ya dari Oracle atau SQL. Terusnya kalau data science sih arah pemrograman. Nah itu kalau lihat tadinya udah mulai sama sih seperti itu aja. Oke, mudah-mudahan ada insight baru nih Pak Edi ya, Iya, kait bedanya data science sama BI ya Pak ya. Kalau kita iya, BI itu sama business analytics sama nggak sih Pak? Kayaknya juga ada tuh ya ya bagian. ada. Itu sama. Jadi itu ya tadi ya gabungan dari situ sebenarnya. Kalau lihat dua-duanya itu, karena BI ini tadi udah bergerak ke analitik kan, mainnya kayak gitu. Yang tadi saya di dalam paparkan di paparan di slide saya tuh ada ya dari DSS ya kan, dari DSS kalau dilihat sini di slide ini. Dia ada di slide saya di bagian ini. Yang ini, Bu. Sebentar. Nah, ini bagiannya. Decision Support System, tahun 90, Business Intelligence, ya kan? Terus analitik. Nah, ini udah bagian ini biayanya. BI-nya udah bergerak analitik. Makanya tadi dari kemampuan skillnya udah makin meningkat nih. Kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi emang berarti kalau bisa analitik tuh BI yang lebih expert lagi gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, karena makin banyak nih, karena apalagi dunia digital makin banyak ya. Apalagi advertising tuh ya, advertising tuh sekarang kalau kita lihat ya kayak di inilah di tempatnya marketing binus ya, itu kan udah analitik banget ya. Itu kan udah penggabungan, udah ada codingnya, udah tinggal masukin dari tempat marketing, tinggal toto, oh hasilnya kok bisa begini, kita bisa prediksi juga kan kayak gitu kan. Karena Iya. tadi ada 4 hal kan, kita mau lihatnya mau pas, mau passion. Nah itu basicnya adalah dari si ini juga sih dari business intelligence. Tinggal pengimplementasian toolsnya, terus sama pengimplementasian dari teknologi programmingnya untuk menambahkan hal itu. Nah, itu aja. Saya lihat juga di apa ya, kalau perusahaan sekarang yang dicari yaitu data science, terus ada bagian data analitik, ada business intelligence gitu. Karena Iya, memang terkait dengan pengambilan keputusan dari perusahaan ya Pak ya, biar lebih iya, akurat. iya, seperti itu. Iya. Karena big data ini, aduh kalau dilihat makin eksponensial ya kalau dilihat, gitu kan. Saya belum mungkin sekarang ini baru di website. Nah, siapa tahu nanti big data itu kan sekarang udah main eranya adalah biometrik ya. Biometrik itu kayak ngambil data dari mata, bagian tubuh kita lah. Nah itu siapa tahu bisa menjadi suatu analisis. Kan ada pernah aplikasi gini ya, ya kayak kita ngelihat muka saya prediksi 50 tahun lagi seperti apa. Ya kan? Nah, itu bisa jadi. Nah, itu bagian apa ada campur tangan di programming juga kayak gitu. Ya Itu menganalisis juga. filter apa sosmed sekarang kan gitu ya Pak. Oh ternyata Iya, itu juga ini apa ya, bagian dari mainan dari analisis juga. data ini ya. Iya, Oh, datanya prediksi gitu. oke. Wah, cukup ini apa ya, kompleks Iya. juga ternyata. Tadi saya lihat Banyak, Bu. juga. Iya. Oke, baik. Mungkin ada Iya, lagi dari rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan terkait iya, data visualization and analytics, mumpung ada Pak Arif di sini. iya. Iya, ini kalau kebetulan materi ini saya ngambil di salah satu mata kuliah di computer science ya di big data teknologi. Jadi saya ngambil beberapa di overview sama topik satunya. Nah kalau teman-teman ya apa namanya belajar mungkin di big data teknologi mahasiswa computer science ini akan dapetin mata kuliah ini sih. Gitu.
Jadi emang udah di dalam mata kuliah di Binus Online Learning ya, bagian Iya, computer science itu. ya. Nah, jadi rekan-rekan di sini yang mungkin punya rekan lagi bisa diberitahukan kalau memang terjun di data analitik. Nah, untuk memantapkan lagi, mempertajam lagi mungkin ada jenjang studinya gitu ya yang diperlukan untuk naik jenjang di perusahaan. Nah, bisa join ke business learning bagian computer science. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang tanyakan dari rekan-rekan sekalian atau tadi sudah cukup jelas karena kayak tadi Pak Aris sudah detail banget nih ngasih tahu contoh-contohnya. Kalau saya mah udah mabok, Pak. Apalagi ngeliatnya Python ya. Itu berarti kita coding itu ya, Pak ya, kalau yang Ya, Python. Python memang full ikut coding karena Python itu adalah suatu pemrograman yang untuk data science lah, dikatakan gitu. Jadi Python itu membantu banget untuk kalau kita perlu pengolahan data bentuknya science. Nah, jadi di Python ini banyak sediakan library-library yang kita bisa gunakan baik untuk jenis kategori klasifikasi, misalnya untuk ada lagi Fusion, untuk yang Fusion misalnya kayak eye tracking mata kita kalau kayak ada ujian online yang di Binus Online Learning ya, itu kan kita pakainya kalau ketahuan ada yang cheating, mukanya nggak bisa kelihatan, terus kalau misalnya dia uh, mukanya berbeda pas lagi ujian datang, kok mukanya beda, bukan ibu sekolahnya apa saya, itu udah pakai model itu juga model data science juga kayak gitu. Terus sih. Oh, itu juga pakai teknologi data science juga ternyata. Iya, gitu. Mungkin bagi kalau mahasiswa online learning mah sudah familiar ya dengan kalau ujian Iya, online ada trackingnya mukanya gitu. iya. Jadi ketahuan kalau digantikan atau mungkin ada indikasi menyontek gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kalau supaya nggak ketahuan nyontek gitu ya Pak ya, harus editing mukanya jangan berubah ya. Iya, harus benar-benar itu, jangan muka palsu. Oke, saya bukan ngajarin nyontek kok ya. Tanyain aja. Iya, Bu. Ya, kalau mungkin dari yang binus reguler, yang non online learning, nah memang kalau ujian kita ada datang kali ya Pak ya, kalau online learning kan semuanya online jadi bisa diakses di mana aja. Itu sebagai informasi juga ini. Nah mungkin dari rekan-rekan sekali lagi ada yang ditanyakan? Nanti mungkin kedepannya banyak tools-tools seperti RapidMiner kali ya Pak ya, yang tidak usah menggunakan program coding, jadi Iya, tinggal nggak usah drag coding. doang Dia langsung ya. drag down ya. Yang penting tadi basicnya lah Bu, ketika kita ingin mengolah data, ya kita harus kuasai dulu datanya. Karena nanti kalau kita milih algoritma dan lain itu biasanya hal terakhir lah, step terakhir. Itu gampang. Maksudnya istilah kata kalau banyak orang mengatakan gampang katanya, tapi yang paling susah adalah yang tadi saya bilang awal adalah pre-processing-nya. Karena kita berusaha mengclearkan datanya dulu, ya, sehingga jadi datanya benar-benar yang kita butuhkan. Ya kan kayak contoh kecil lah. Kan banyak ya. Kalau teman-teman mau cari, kalau kalian mau belajar, ada namanya coba aja tes. Kalian pakai namanya data sentimen. Data sentimen itu ngambil data dari Twitter. Nah, jadi data Twitter itu sebenarnya kita bisa collect, Bu. Data Twitter kita collect, sebenarnya pengen tahu nih prediksi misalnya kayak kemarin saya sama teman saya melakukan penelitian tentang ini. Kita iseng-iseng tentang film apa namanya yang lagi booming di Korea. Kakak di Korea, banyak nih Pak. Oh, yang itu yang ada boneka berdiri itu. Boneka berdiri. Yang kalau kita bergerak langsung tembak meninggal. Oh, Squid Game. Squid Game ya. Nah, itu Squid Game. Saya lupa film-filmnya. Jadi ngomong kita pengen tahu sebenarnya Squid Game itu sebenarnya seorang tuh atraktif apa enggak, suka apa enggak di Indonesia gitu kan. Nah, jadi enggak hanya di Indonesia, seluruhnya. Jadi kita ngambil data seluruh diambil di Twitter, data kita grab ya kan. Nah, itu pakai konsep data sentimen ya. Kita ada API yang masuk ke sana, nanti kita ambil. Nah, dari kumpulan data itu dapatlah sekitar 20.000 data.
Nah, ada data terus kita kalkulasi lihat ternyata Squid Game itu ini apa namanya kalau kita lihat euforianya di media, tapi setelah di Twitter kayaknya nggak terlalu banget. Jadi so-so antara ada yang tertarik atau enggak gitu loh. Jadi ya nggak terlalu signifikan dilihatnya. Itu sih waktu itu teman-teman saya yang lihatnya gitu. Oh, kayak gitu. Cuman mau lihat iseng aja, pengen uji coba seperti itu. Terus kita bisa juga melihat prediksi tadi yang kayak di Starbucks. Kayak saya pengen lihat sebenarnya brand kita itu sebenarnya bagus nggak sih di mata customer kita. Itu bisa kita lihat. Nah, itu nanti ada metodenya lagi. Nah, itu kita lihat kalau ternyata si bisa lihat saya Binus ternyata di brandnya di Twitter itu kurang baik. Yang kurang baik itu apa? Itu kita bisa langsung. Nah, nanti bisa langkah-langkah untuk perbaikan secara bisnisnya seperti apa. Itu sih. Oh gitu ya. Jadi memang agak ribetnya berarti di awal ya Pak ya, ngumpulin Ya, di datanya, awal. terus Iya, memastikan data tersebut benar-benar bersih ya. Karena kan ya, kalau nanti setelah diolah ternyata banyak duplikasinya ya sama aja ya, tidak iya. Jadi kurang tepat jadi nanti kita. tepat nanti pengambilan keputusan. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk waktunya sudah mendekati akhir nih, Pak Arif. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, kalau gitu saya lanjutkan ke untuk yang Binus Online ya Pak ya. Nah, baik Bu. Terima kasih Pak Arif. Ya, mungkin rekan-rekan saya mau update sedikit tentang Binus Online Learning. Mungkin di sini juga ada mahasiswa yang dari online learning juga ya, tapi saya mau mengupdate mungkin ada beberapa yang tidak update dengan ini. Maaf sebentar. Saya ya, saya izin dulu untuk update sedikit tentang Binus Online. Ya, kalau di sini ada non mahasiswa, kita di sini untuk Binus Learning sistem modular untuk perkuliahannya, sehingga efeknya adalah biaya kuliahnya lebih fleksibel. Jadi kita kalau dulu tuh kita ngambilnya SKS ya, kalau di sekarang di perkuliahan kita ngambilnya per mata kuliah. Jadi nanti per semester bisa mendesain sendiri berapa mata kuliah akan diambil. Nah, nanti efeknya ke biaya kuliahnya, jadi biaya kuliah kita lebih fleksibel, dan kita sudah ujian online. Jadi kalau dulu mahasiswa yang baru awal itu akan datang ke Univ Binusnya untuk untuk ujian, maaf. Nah, tapi untuk sekarang kita semua sudah ujian online, full online. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang sedang bekerja mungkin di luar kota ataupun sedang tugas dinas di luar negeri, bahkan itu jangan khawatir bahwa Bapak Ibu sekalian bisa saja mengakses di mana saja. Nah, kita juga sudah ada program RPL bagi mungkin ada Bapak Ibu tahu tentang rekan-rekan Bapak Ibu yang belum mungkin menyelesaikan S1-nya tapi sudah bekerja lama sekali, kita ada program RPL, itu bisa mengkonvert pengalaman kerja Bapak Ibu ke mata kuliah tertentu. Nah, ini dengan minimal pengalaman kerjanya 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Boleh dari semuanya dari SMA ataupun dari D3 kita juga ada, tapi tidak bisa mengikuti program RPL, tapi di Binus Learning ada dari mulai dari SMA atau D3 kita juga ada. Jadi bisa diinformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian mungkin di sini yang membutuhkan informasi ini. Keuntungan program RPL tentu biayanya lebih hemat ya, karena kalau Bapak Ibu harusnya S1 4 tahun, nah ini nanti bisa mengurangi sampai dengan maksimal 1,5 tahun. Lulus lebih cepat, lalu fleksibilitas sama, perkuliahannya juga online, semuanya online. Nah, bagi Bapak Ibu di sini yang menjadi mahasiswa ataupun alumni, aku juga pengen kasih tahu, kita tuh ada Binus Community Scholarship, di mana Bapak Ibu kalau misalnya adiknya atau kakaknya atau mungkin bahkan orang tuanya gitu ya, bisa juga, karena kan kalau kita kuliah online learning di Binus Learning kan tidak dibatasi usia ya. Nah, itu bisa mendapatkan free DP3 100% dengan Binusian Bapak Ibu gitu. Untuk masuk di Binus Learning ya, untuk keluarga inti dan mahasiswa aktif atau alumni itu bisa join ke kita, nanti dapatkan free DP3 100%. Nah, mungkin nanti bisa di-share info ini ke keluarga yang tadi ya, keluarga inti. Nah, itu boleh hubungi saya di nomor yang tertera di sini.
Nah, Bapak Ibu, di sini ada link absensi. Mungkin tadi juga sudah di-share oleh tim panitia untuk link survei dan link absensi. Nah, link absensi ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat. Nah, silahkan diisi saja. Batas maksimal mengisi absensi ini nanti jam 3 sore, Bapak Ibu ya. Setelah jam 3 sore akan ditutup. Nah, silahkan untuk mengakses link absensi ini boleh diklik aja, sepertinya sudah di-share di chat. Nah, sudah di-share di chat oleh tim panitia. Nah, atau Bapak Ibu mau scan QR code juga bisa. Oke. Dari saya cukup sekian untuk update dari jurusan lainnya. Bapak Ibu, mari kita foto bersama sebelum mengakhiri webinar ini ya. Boleh dibuka kameranya semuanya. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Oke, di layar saya ada 2 screen ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan screenshot screen yang pertama terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang screen kedua ditahan dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Sudah selesai untuk share screen-nya.